Oke, halo teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah selesai menuntaskan membuat halaman reservasi selesai atau reservasi sukses. Nah, di video ini kita akan langsung membuat koneksi antara formulir ini nanti dengan database kita. Ya, jadi saat nanti orang mengisi formulir reservasi, maka kemudian mereka mengklik tombol reservasi sekarang, maka mereka akan dibawa ke halaman reservasi selesai. Sekaligus di belakang layar ya data mereka disimpan di database yang kita sudah buat dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan langsung membuatnya. Untuk membuatnya ya, karena kita akan melakukan koneksi ke database, maka format file yang kita buat harus dalam bentuk .php ya. Jadi harus dalam bentuk .php. Untuk itu kita akan rename file-file ini menjadi .php ya. Untuk melakukan rename kita klik kanan, kemudian pilih rename. Untuk yang file index.html kita ganti nama filenya adalah index.txt, kemudian rename file. Selanjutnya untuk yang page1.html ini kita akan ganti menjadi reservasi sukses atau kita ganti menjadi sukses ya. Klik kanan, rename, kita ganti menjadi sukses.php. Ya, sudah. Sekarang kalau kita kembali buka ya, ini tampilannya akan sama, masih akan sama seperti ini. Tapi untuk yang ini saat kita buka maka halamannya mungkin akan tidak ada ya. Jadi kosong gitu. Ya, karena apa? Karena file dari page1.html ini sudah tidak ada lagi di dalam cPanel atau dalam public HTML ya. Tapi kalau kita buka file sukses.php maka tampilannya akan tampil seperti sebelumnya. Coba kita buka sukses.php. Ya, ini maka akan tampil halaman reservasi sukses seperti keinginan kita. Oke, sekarang selanjutnya kita akan lakukan edit di bagian index.php. Klik kanan, pilih edit. Kemudian klik edit. Lalu kita gunakan ikon pencarian ini, kita klik. Nah, di sini kita tulis ya, pakai simbol seperti ini, lebih kecil dari, kemudian tulisan form. Nah, di sini kita akan langsung dibawa ke baris 378 ya. Ini tag pembuka dari form. Nah, di sini ada tulisannya form, kemudian ada atribut method, nilainya post, ada atribut kelas, nilainya ini semua. Nah, kita akan tambahkan satu atribut lagi, namanya atribut action. Kemudian nanti akan mengarah ke sukses.php. Ya, jadi kita akan sampaikan bahwa kalau nanti orang yang melakukan reservasi mengisi formulir reservasinya lalu mereka mengklik tombol reservasi sekarang. Ya, jadi kalau nanti mereka mengisi data mereka di sini kemudian mengklik tombol reservasi sekarang, maka si user tersebut akan dibawa ke halaman sukses.php ya. Seperti yang kita atur di sini. Ya, jadi action ini, action kemudian diikuti nama filenya, ini artinya kita menyampaikan bahwa langkah selanjutnya user akan dibawa ke sukses.php seperti itu. Kita coba save dulu. Nah, kemudian kita coba melakukan pengisian ya, kita coba simulasi isi datanya. Kita coba isi datanya, kita tulis nama, WA-nya, kemudian jumlah kursinya, tanggalnya, jamnya kita pilih, catatan. Nah, coba kita klik tombol reservasi sekarang ya. Harusnya setelah kita klik tombol reservasi sekarang maka kita akan dibawa ke halaman
reservasi sukses atau reservasi selesai. Kita coba. Oke ya, kita terus dibawa ke halaman sukses.php. Oke, ini untuk sementara ya, alur yang kita inginkan sudah beres ya. Sekarang kita akan merapikan di bagian sukses.php. Oke, kita akan buka file sukses.php. Klik kanan, kemudian edit, lalu klik edit. Di bagian atas kita akan menambahkan sintaks PHP untuk memproses data-data yang tadi diinput di file index.php pada formulir reservasi. Ya, jadi kalau teman-teman belajar PHP ya, untuk PHP cara penulisannya selalu diawali dengan sinteks pembuka seperti ini ya. Simbol lebih kecil dari, kemudian tanda tanya, dan diikuti tulisan PHP ya. Kemudian ditutup dengan tanda tanya seperti ini, kemudian lebih besar dari. Nah, disinilah di antara sintaks ini dan sintaks inilah kita tulis kode-kode PHP yang kita inginkan. Kita akan pakai if, isSet, post. Kemudian kita buka indeks PHP juga. Kita periksa di bagian tombol reservasi ya. Nah, untuk tombol reservasi ini belum ada namanya, kita akan kasih nama dulu. Kita akan tambahkan atribut name ya, atribut name sama dengan dalam tanda petik 2 proses, kita save. Kembali ke sukses.php, if isSet post sukses. Nah, jadi if isSet post sukses ini artinya jika tombol sukses ditekan ya, maka apa yang terjadi? Kalau tidak, maka apa yang terjadi? Kita akan handle dulu apa yang terjadi kalau tidak ada proses menekan tombol reservasi ya. Jadi orang langsung mengakses link ini ya. Kita inginkan mereka harus masuk dulu ke menu. Kita inginkan mereka harus masuk dulu lewat halaman ini ya. Lewat halaman home ya. Halaman home ini adalah isi dari index.php ya. Jadi kita inginkan mereka harus melakukan isi data dulu di formulir reservasi baru bisa mengakses file sukses.php ya. Jadi di scriptnya ya kita bikin kalau mereka nggak isi data ya, mereka akan kita arahkan kemana ya. Jadi kita akan arahkan mereka ke index.php ya. Jadi untuk kodenya header location titik 2 kemudian tanda titik lalu titik koma ya. Dengan sintaks seperti ini, maka apabila mereka langsung akses link ini tidak lewat proses mengisi data, maka mereka akan kita lempar ke halaman home ini seperti itu. Oke, untuk ininya sudah beres ya. Apabila tidak ada pengisian data, nah sekarang kita akan handle apa yang akan terjadi apabila orang melakukan pengisian data. Ya, artinya mereka sudah masuk ke halaman utama, memilih menu reservasi, mengisi formulir reservasi, dan mengklik tombol reservasi sekarang. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan tulis. Yang pertama, kita akan menampung data-data isian yang sudah mereka isi. Name, nama, post, nama. Ya, jadi kita akan bikin variabel nama. Variabel nama ini akan menyimpan isian dari input nama. Coba kita periksa kembali formulir kita. Untuk bagian nama ya, name-nya adalah nama. Oke. Kemudian bagian WA, name-nya adalah WA. Bagian jumlah kursi, name-nya adalah kursi. Bagian tanggal ya, name-nya adalah tanggal. Selanjutnya bagian jam, name-nya adalah jam. Dan bagian catatan,
name-nya adalah catatan. Nah, ini saya sudah tambahkan sebelumnya ya. Kalau teman-teman misalkan belum ada atribut name ini di masing-masing input, silakan teman-teman tambahkan ya. Namanya bebas, tapi saran saya ikuti saja dari masing-masing label ya. Jadi misalkan nama ya berarti name-nya nama. Kemudian WA nih ya, name-nya juga WA dan seterusnya. Kemudian namanya ya, aturan pemberian name-nya usahakan huruf kecil semuanya. Oke, sudah ya. Ini teman-teman silakan ikuti saja ya. Semua inputan itu harus ada name-nya. Kembali ke sukses.php. Sekarang kita akan bikin variabel WA. Kita akan copy saja. Oke, yang kedua adalah WA, kemudian kursi, kemudian tanggal, selanjutnya jam, terakhir catatan. Kemudian variabel-variabel ini kita jadikan nilai di sini ya. Jadi di sukses.php ya, variabel-variabel yang diinput di sini akan dibuat menjadi nilai untuk mengisi otomatis di inputan-inputan sukses.php. Sekarang kita akan cari dari name, dari nama ya, kita akan bikin atribut value sama dengan, kemudian dalam tanda petik 2 lebih kecil dari tanda tanya sama dengan, kemudian nama variabel yang akan kita keluarkan nama seperti ini ya. Jadi ini cara untuk memberikan nilai di sini ya, diambil dari nilai dari variabel yang kita buat di bagian atas ini ya. Jadi nama ini ya, sumber datanya adalah apa yang diinput di kotak nama pada halaman home. Kita akan pakai untuk isian di sini. Oke teman-teman ya, silakan perhatikan cara penulisannya ya. Awali dengan lebih kecil dari, kemudian tanda tanya sama dengan, lalu nama variabel yang akan kita keluarkan atau yang akan kita pakai, kemudian akhiri dengan titik koma, lalu spasi, lalu tutup dengan tanda tanya lebih besar dari, seperti itu. Selanjutnya WA ini kursi, kemudian tanggal, lalu jam, dan teks area. Untuk teks area ya, dia beda sendiri ya. Jadi dia bukan value, tapi dia langsung diinput di antara teks area pembuka dan teks area penutup ini ya. Jadi kita akan langsung input di situ. Catatan. Nah, sekarang kita save dan kita coba kembali ya untuk mengisi datanya. Saya tulis nama, kemudian jumlah kursinya misalkan 10, tanggalnya misalkan tanggal 13, jamnya misalkan jam
5 sore, catatan misalkan tolong bersihkan meja. Oke, kemudian klik reservasi sekarang. Nah, ini belum sesuai yang kita harapkan ya. Kita periksa kembali ada kesalahan apa. Kita cek di sini apakah ini tadi perubahannya sudah kita save dulu. Oke, sudah kita save. Kemudian di sukses kita save juga ini. Oke, sudah kita save. Sekarang kita coba ulangi. Harusnya ya sudah tidak ada kesalahan, tapi misalkan kalau masih gagal kita akan telusuri di mana kesalahannya. Oke, nah di sini saya melakukan kesalahan ya. Di sini saya bilang tombolnya namanya sukses ya. Padahal kalau saya cek di sini di index.php tombolnya itu namanya adalah proses. Ya, jadi saya ganti. Jadi nama tombolnya adalah proses ya. Tapi saya bilang di sini tombolnya namanya sukses. Ya, jadi salah ya, saya ganti proses. Makanya tadi saat saya coba itu dia mengeksekusi yang ini, bukan yang ini. Ya, dia kembali ke halaman home lagi. Jadi salah ya. Coba saya perbaiki proses lalu saya save ulang. Dan sekarang akan saya coba kembali. Tolong bersihkan meja. Kemudian reservasi sekarang ya, harapannya adalah saya akan dibawa ke halaman sukses.php. Dia sudah ya, sudah dibawa dan kemudian namanya sudah keluar ya, nomor WA-nya yang belum keluar, kursinya juga sudah, tanggal, jam sudah, catatan juga sudah keluar, berarti tinggal nomor WA-nya ya. Kita cek kesalahannya ada di mana. Oke, kesalahannya kalau saya periksa sukses.php. Nah, di sini di bagian WA ya, di bagian WA. Nah, ini saya lupa kasih tanda dolar seperti ini ya. Jadi harus ada tanda dolar ya untuk nama variabel yang saya save. Dan coba saya reload ulang. Nah, ini sudah ya, nama sudah, WA sudah, jumlah kursi juga sudah, tanggal, jam, catatan. Oke, tapi apabila ini sudah berhasil ya, tapi apabila saya cek database ya, saya cek di database. Ini tentu datanya ya di tabel reservasi. Nah, ini tentu datanya belum masuk sama sekali ya, karena memang saya belum melakukan sambungan ke database ya. Tapi untuk alur yang saya inginkan ya dari mengisi formulir reservasi sudah berhasil ya, sudah keluar datanya, tinggal saya masukkan ke database. Oke. Sebelum itu saya akan perbaiki dulu ini ya. Di sini saya akan ganti tulisannya. Ini akan saya ganti reservasi berhasil. Silakan cek WA Anda ya. Seperti skenario kita di awal ya, saat orang melakukan reservasi maka mereka akan dikirimkan notifikasi di WA-nya terkait detail reservasi yang mereka lakukan ya. Jadi kita tulis atau kita tampilkan reservasi berhasil, silakan cek WA Anda untuk proses selanjutnya. Kemudian judulnya reservasi berhasil. Save. Saya coba reload. Ini harusnya terganti ya, dua teks ini. Oke ya. Oke, untuk prosesnya, proses mengakses datanya ya, saya rasa sudah berhasil. Tinggal menyimpannya ke database. Ini karena videonya sudah terlalu panjang, saya akan sambung di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.